bohong banget ketika hati lo atau perasaan lo nggak bergetar ketika nonton film ini. Hai, ketemu gue lagi. Gue pengen bahas Midsommar sebenarnya, tapi karena berhubung bulan Ramadan, setan-setan iblis semuanya pada di lockdown, atau mereka lagi ngejalanin PSBB kali ya. Jadi gue mutusin untuk review film lainnya, Kapernaum. Check it out. Film ini bercerita tentang Zain, anak kecil yang berusia 12 tahun yang kayaknya dewasa sebelum waktunya. Bukan karena terlalu banyak konsumsi micin, ataupun terlalu lama deket dengan karbit. Karena Zain ini dengan usia 12 tahun mempunyai pikiran yang jauh ke depan, dewasa sebelum waktunya. Ini lebih dikarenakan karena gue nggak bisa cerita di sini. Lo harus nonton filmnya. Film ini bagus banget gitu ya. Membangun konfliknya, kemudian membangun storytellingnya cukup kuat. Jadi kenapa Zain bisa berpikir seperti orang dewasa ya karena lo harus nonton. Sebagai informasi bahwa film ini dalam situs IMDb mendapat rating 8,4 dalam skala 1-10 dengan jumlah responden sekitar 44.000. Epic nggak? Epic banget. Lo harus nonton film ini meskipun kayak menjual kemiskinan, menjual kesengsaraan, menjual derita. Karena bohong banget kalau perasaan atau hati lu nggak bergetar ketika nonton film ini. Kapernaum. Selain kemiskinan, kesengsaraan, derita yang tiada batas gitu, yang dieksplor sangat dalam sama sutradaranya, merembet ke hal-hal lainnya gitu. Contohnya ya kayak pernikahan dini. Zain ini mengendus niat busuk keluarganya untuk menjual ya. Istilahnya kayak menjual anaknya sendiri gitu pada seorang syekh, kepada seseorang yang sudah dewasa, kemudian dinikahkan. Dan Zain memberontak, gak setuju gitu ketika ngelihat adiknya yang usianya di bawah dia menikah dengan seorang yang sudah dewasa. Kemudian Zain dengan adiknya yang bernama Sahar ini mencoba pergi meninggalkan rumah agar terhindar dari pernikahan dini ini. Tapi ya tetap gak bisa karena memang kondisi mereka tuh masih anak-anak gitu. Luar biasa sih film ini, menguras emosi banget. Dan akhirnya Sahar jadi nikah dan Zain tetap kabur tanpa Sahar. Nah ketika Zain kabur, ketemu dengan Tigris yang imigran gelap itu. Dan ceritanya masih tetap berlanjut. Film ini juga mengisahkan bahwa orang tua itu nggak boleh lalai terhadap anaknya sih. Karena miris banget ketika ada seorang sepasang suami istri kemudian bersepakat untuk mempunyai seorang anak. Kemudian anak itu dieksploitasi dengan sedemikian rupa, diminta tolong ini dan itu di luar kemampuan batas anak usia seperti itu. Usia Zain yang 12 tahun, gak masuk akal sih. Nonsen banget gitu. Dan film ini mengajak kita berpikir untuk ke arah situ gitu. Acting di film ini luar biasa banget. Si Zain itu actingnya natural, kemudian ekspresinya juga kayak dengan ekspresi dengan usia sekecil itu gitu. Terus ada beberapa scene dengan pengambilan gambar yang cukup luar biasa di film ini. Film ini disutradari oleh Nadine Lebaki, penulis skripnya juga sama Nadine Lebaki, dan film ini juga dibintangi oleh Zain Al-Refia sebagai Zain, kemudian ada Yardanos Sivaray sebagai Rahil, Bolufate, susah banget bacanya, lu harus nonton sendiri deh. Satu hal dalam film ini juga cukup menarik untuk dibahas dan dibicarakan mengenai imigrasi. Jadi ada beberapa orang berkulit hitam, entah itu dari mana gitu ya, yang menetap di Lebanon, kemudian mereka secara ilegal tinggal di sana. Dan ini juga tak kalah menjadi sorotan dalam film ini, bahwa Zain bertemu dengan seseorang imigran gelap gitu ya, kemudian bermasalah dengan status kewarganegaraannya, meminta tolong kepada orang yang salah, dimanfaatkan, uangnya diambil, dianya tetap di penjara, anaknya terlantar kemana-mana yang sempat dirawat oleh Zain.
Pokoknya nih film keren banget, menguras emosi banget, dan memberikan pandangan yang lebih jauh sih tentang keluarga dan menyentuh. Zain dalam Kapernaum. Menurut lu gimana? Thanks banget yang udah nonton review film ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kamu review film ini cukup menarik untuk ditonton. Dan tunggu review film selanjutnya. Terima kasih.